Selanjutnya nomor 2. Nah, ini diberikan dua fungsi dari fungsi f dari x sama dengan x pangkat 3 kurang px pangkat 2 plus 189x kurang q. Ini juga fungsi g dari x, yaitu x pangkat 3 kurang rx pangkat 2 tambah 144x kurang s. Akar fungsi dari x adalah a dan b, sedangkan fungsi g dari x adalah a, b, b. Jika a, b, p, q, r, s adalah bilangan bulat positif ya, maka berapakah nilai p tambah q dikurang tambah s. Oke, kita coba bahas. Pertama, ada dua cara ya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah cara ekspresi aljabar yang biasa di soal-soal yang menggunakan aljabar. Yang pertama tadi akar fungsi x ya, ini a, b, ini ganda. Nah, jadi kalau diekspresikan dalam aljabar itu seperti ini fungsinya. Itu akar-akarnya, x kurang a, x kurang a, x kurang b. Nah, yang dua ini bisa digabungkan jadi pangkat 2, x kurang b. Oke. Nah, yang ini disederhanakan lagi. Kalau bentuk ini kan bentuknya seperti ini, x kuadrat kurang 2x tambah a kuadrat. Ini sifat umum ya, yang udah sering belajar matematika pasti tahu ya. Kemudian x kurang b tetap. Nah, baru kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini, gitu terus ya. Min 2 kali x terus seperti itu. Jadi udah didapat seperti ini. X pangkat 3 min bx kuadrat kurang 2x kuadrat plus 2abx plus a kuadrat x kurang 2ab. Nah, baru kita kumpulkan ya. Pertama yang f pangkat 3 tetap, yang ini sama-sama pangkat 2 nanti dijadikan 1. Ini yang pangkat 1 atau tidak pakai pangkat lah. Jadi 1 juga konstatanya ini. Seperti ini jadinya. X pangkat 3 yang ini dikumpulkan jadi seperti ini. 2a tambah b ya, 2a tambah b. Depannya min karena ini sama-sama min. Yang ini juga jadi a kuadrat tambah 2ab x. Nah, jadi dikumpulkan seperti ini ya. Kemudian kita samakan dengan di soal tadi, yaitu x pangkat 3 min px plus 189x. Ini sama-sama min, ini plus yang pangkat yang enggak ada x-nya ya, ini min. Jadi udah sama. Jadi kita akan dapatkan koefisiennya. Yang ini sama dengan yang p2a tambah b ini sama dengan p, yang x kuadrat ya. X kuadrat berarti p-nya yang ini kan. Ya. Nah, jadi 2a tambah p ini sama dengan p. Yang ini a2 tambah 2a berarti sama dengan 189. Yang a kuadrat b ini berarti sama dengan si q. Nah, dapatlah persamaannya. Oke, ini untuk fungsi f dari x ya. Selanjutnya kita yang fungsi g dari x adalah akarnya ya, ganda b nya ya, berarti kita susun langsung seperti ini. Yang b langsung kuadrat aja ya, tidak dipisah seperti ini. Jadi awalnya kan seperti ini juga sama ya, jadi langsung saja ini. Nah, ini kita sederhanakan jadi seperti ini, x kuadrat kurang 2bx plus b kuadrat ya, sifat umumnya. Baru dikali pelangi ya, hasil pelanginya seperti ini ya. X pangkat 3 min 2bx hasil perkalian pelangi ya semuanya. Nah, habis itu baru kita kumpulkan juga ini ya, x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, jadi seperti ini. Nah, 2b plus a ya, x kuadrat, ini juga gabungan 2ab plus b kuadrat. Nah, selanjutnya kita emangkan dari soal tadi yang fungsi g dari x ya. Lihat ini 2b plus a ini r, berarti ya 2ab plus b kuadrat ini yang 144 ab ini yang s. Nah, ini karena udah sama tandanya ya, plus min plus min, jadi aman ya. Kita koefisiennya lihat tadi 2b plus a, jadi 2b plus a sama dengan r. 2ab plus b kuadrat itu adalah 144 ini kan ya, yang min ab kuadrat itu adalah yang s ya. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua, kita menggunakan rumus beta. Rumus beta itu apa? Ini. Nah, ya. Jadi kalau ada yang pangkat 3, kita harus mencari jumlah akar, jumlah hasil kali 2 akar, hasil kali akar. Jadi kalau jumlahkan tinggal akar-akarnya saja dijumlahkan sama dengan min b per a. Kalau jumlah hasil kali 2 akar tinggal akar-akarnya dikali, habis dijumlahkan. Kalau hasil kali akar jadi semua akar-akar dikali sama dengan min d per a. Nah, kita yang fungsi f dulu ya. Berarti kan ini kita cari koefisiennya, ini yang a nya 1, yang ini koefisien b nya sama dengan min p, yang ini koefisiennya c 189, yang ini d ya, min q. Nah, akar-akarnya
akar yang A tadi X1, S2 nya A, S3 B. Nah ini akan kita terapkan dengan rumus peta. Oke, sebelah sini ya. Oke, yang pertama jumlah akar X1 tambah S2 tambah S3 sama dengan min B per A ya. Jadi ini kan sudah ada S1, S2, S3, tinggal masukkan saja nih. Nah B nya kan min P ya, B min P per 1. Ini digabungkan jadi A tambah A, 2A tambah B ya. Ini min sama min coret, tinggal P bagi 1, jadi seperti ini. 2A tambah B sama dengan P. Ini jumlah akar. Sekarang kalau jumlah hasil 2 kali 2 akar ya, 2 akar ya. X1 S2 S1 S3 dikali. Jadi ini seperti ini, A tuh kan, AB. Nah, A kali A kuadrat, A kali B AB, ini juga AB, C per A, C nya jadi 189, A nya 1. Oke. Jadi seperti ini. Nah, AB sama AB ini bisa digabungkan jadi 2AB, 189 bagi 189. Nah, dapat persamaan jumlah hasil kali akar. Tinggal yang kali akar hasil kali akar X1 S2 S3 ya kan ya. Berarti kan AAB ya, D nya min Q per 1 ya. Nah, seperti ini. Min sama min coret, nanti ini jadi AA berarti A kuadrat ya, min sama min habis Q bagi 1 Q. Jadi hasilnya seperti ini. A kuadrat B sama dengan Q. Ini untuk yang fungsi G. Sama yang fungsi dari G juga ya. Sama ini A nya sama dengan 1, B nya min R, C nya 144, S, D nya min S. Kita akarnya ini ya, X1A, X2B dan S3B. Jumlah akarnya sama seperti tadi, jadi ini A, B, B ya gitu ya. B nya min R nih, B min R, ini min sama min coret, R bagi 1 tinggal R saja. Jadi ini A tambah 2B ya. Nah seperti ini. Ini jumlah akar, jumlah hasil kali 2 akarnya. Jadi A, nah seperti ini. AB, ini AB, ini BB. Jadi AB B kuadrat, C nya 144 ya. Bagi 1. Ini gabungkan jadi 2AB B kuadrat sama dengan 144. Nah, seperti ini. Ini jumlah hasil kali 2 akar. Karena sekali akar ya udah nih S1 ini A B B gitu ya, berarti jadi gini. Nah, D nya min S nih. Min S per 1 min habis. Jadi hasilnya adalah AB kuadrat sama dengan SB kuadrat ya. Oke. Nah, dari kedua cara tadi gunakan saja salah satu metode ini pakai ya. Kalau dua-duanya. Jadi di sini hanya memberikan konsep saja kawan ya, biar kalian sedikit memahami. Nah, dari kedua cara tersebut dapat hasil yang sama, yaitu P-nya sama dengan 2AB ya. Ini P 2 tambah B sama dengan P. Q-nya juga A kuadrat B ya, A kuadrat B. Sedangkan R-nya A tambah 2B, ini R A tambah 2B, sedangkan S-nya adalah AB kuadrat. Nah, ini kan kita masukkan untuk menentukan nilai A dan B. Karena yang ditanya adalah P tambah Q dikurang R tambah S. Dengan A, B-nya ketemu, jadi kita akan mudah mencari nilai P, Q, R, S-nya. Oke. Kita menggunakan eliminasi sistem persamaan. Jadi yang nilai A pada tambah 2AB sama dengan 189 sama yang ini tadi ya, 2AB plus B kuadrat sama dengan 144 yang hasil ada nilai ya. Karena itu jangan untuk mencari nilai AB nya. Jadi hanya dengan bantuan kedua angka ini, dua persamaan ini yang bisa mencari nilai AB nya. Oke, ini kita eliminasi berarti dikurang. Jadi ini 2AB sama 2AB kalau dikurang habis ya. Jadi tinggal A kuadrat sama B kuadrat. 189 sama 144 nya juga kita kurang. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekali lagi ini 2AB sama 2AB kalau dikurang habis 0. Tinggal A kuadrat sama B kuadrat ya. Nah, 189 dikurang 144 145. Nah, untuk mencari nilai A sama B ini kita butuh untuk menentukan nilai A dan B, ini kita bisa menggunakan selisih kuadrat seperti ini. Nah, ini di sini yang saya revisi ya di video sebelumnya ya, untuk menentukan nilai A dan B. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, saya sudah siapkan tabel seperti ini. Nah, di sini kemungkinan bisa A dan B-nya ini bisa angka-angka yang dihasilkan itu 45. Contoh seperti ini, misalkan A-nya 7, B-nya 2 ya. Ini kan kalau dikuadratkan jadi 49, ini 2 pangkat 2 berarti 4. 49 kurang 4 itu juga hasilnya adalah 45 ya. Nah, 9 A-nya 9, B-nya 6. 9 itu 81, B-nya 36. Saat diselisihkan hasilnya 45. Dan juga bisa menggunakan angka yang besar
23 dan 22. 23 dikuadratkan ada 529 dan 22 dikuadratkan 484. Ini juga diselisihkan 45. Maupun bilangan-bilangan yang lain ya, yang apabila diselisihkan kuadrat itu 45. Nah, ini perlu kita buktikan nilai A dan B apakah sesuai hasilnya dengan dengan persamaan ini ya. Oke, kita coba buktikan ya. Untuk pembuktian kita gunakan salah satu saja ya. Saya ambil yang ini ya. A kuadrat tambah 2AB sama dengan 1/9. Nah, sekarang A dan B nya ini kita ganti dengan yang ada di sini tadi, di tabel ini tadi ya. Misalkan A nya 7, B nya 2 ya. Kita masukkan, lihat hasilnya 7 kuadrat tambah 2 kali 7 kali 2 ya. AB 7 2 49 tambah 28 hasilnya 77, bukan 189. Ini salah. Berarti yang A7 dan B2 ini tidak bisa digunakan. Kemudian tadi 6 dengan 9, A nya 9, B nya 6. Kita masukkan, ini kan ya. 9 kali 81 ya, 9 kali 6 ya, 2 kali 9 18 kali 6 108 ya, berarti jumlahkan adalah 109. Nah, ini benar. Udah cocok ya. Nah, dengan yang 23 kuadrat 2 kali 23 22 juga hasilnya 1541. Ini salah, tidak sesuai dengan 108. Jadi A, B yang didapat, yang bisa diambil adalah A9 dan B6 gitu ya. Misalkan ada angka yang lain, kita buktikan saja ya dengan seperti ini, atau mau dengan persamaan 2 juga boleh untuk dibuktikan ya. Oke, jadi hanya bisa digunakan A sama dengan 9 dan B6. Nah, ini disubstitusikan A, B nya ke dalam nilai PQRS ya. Oke, kita substitusikan ya untuk menentukan PQRS nya. Jadi P sama dengan 2 atau P, A, B kita masukkan, jadi seperti 2 kali 9 tambah 6, 2 kali 9 18 tambah 6 20, 18 sama 6 berarti 24 ya. Nah, yang ini A nya 9 kuadrat kali B berarti 81 kali 6 sama dengan 486. Kemudian yang R, A nya 9 tambah 2 kali 6 ya. 9 tambah 12 berarti hasilnya adalah 21. Kemudian yang S, 9 kali 6 kuadrat ya, berarti 9 dikali 36 sama dengan 324. Nah, ini kita masukkan ke dalam nilai P tambah Q kurang R tambah S ya. Jadi P tambah Q dalam kurung kurang R tambah S dalam kurung sama dengan, masukkan 24 tambah 486 dikurang 21 tambah 324, 24 tambah 88 486 510, 21 tambah 325 345. Diselisihkan hasilnya adalah 165. Nah, ini hasil jawabannya ya. Jadi A dan B yang mungkin hanya 9 dan 6 dan didapat P tambah Q kurang R tambah S adalah 165. Oke, ini jawabannya. Demikian pembahasan video kali ini. Bila ada masih yang harus dikoreksi, silahkan mohon beri masukannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.